Berkebun, menanam berbagai jenis tanaman, awalnya hanyalah hobi yang ditekuni pria paruh baya yang bermukim di kota Pontianak ini. Di atas lahan seluas lebih kurang 2 hektar berlokasi di Jalan Perdana Pontianak, pria paruh baya yang akrab disapa Aseng ini menanam berbagai jenis tanaman atau tumbuhan. Keterbatasan lahan di wilayah ibu kota Provinsi Kalbar ini tak menyurutkan niat pria paruh baya ini mengembangkan dan menanam aneka jenis tanaman. Berbagai jenis buah-buahan seperti jambu air, jambu biji, dan belimbing. Dari berbagai jenis buah-buahan itu, masing-masing buah-buahan terdiri lagi dari berbagai varietas. Di kebun buahnya ini, Aseng mengembangkan banyak varietas jambu air. Seiring berjalannya waktu, Aseng berhasil meraup rezeki dari kebun buah miliknya melalui sistem pemasaran online. Awal mulanya saya menanam ini memang dari hobi. Pas kebetulan pada masa COVID, jadi tidak ada kerjaan. Mulai pertama kali buka lahan, langsung menanam ke jambu. Setelah itu ya selama penanaman ini berjalan, ya kan. Jadi kita ngamatin pertumbuhannya, terus apanya, baru terjadilah sampai hari ini kebun ini. Mungkin sampai hari ini diperkirakan 2,5 tahun. Kayaknya kombinasi belajar, tetap setiap hari harus kita mengamatin pertumbuhannya. Jadi pohon ini gimana cocoknya dengan tanah ini, ya kan. Terus berbuah rasanya bagaimana, kekurangannya apa, sambil mungkin juga bertanya dengan kawan-kawan komunitas yang telah tahu ya. Jadi dalam komunikasi kan kadang-kadang ada ini kekurangan ini kita tambahkan, jadi dipraktekkan di lapangan ya. Sampai sekarang ini yang hasilnya ini. Enggak, karena saya memang punya prinsip setiap tanaman apapun pasti selama iklim dan cuaca mengizinkan pasti bisa hidup. Kalau gambut ini kan seharusnya gambut ini kan lebih subur karena hasil daripada humusnya kan begitu tinggi. Kayaknya nggak ada spesial ya, yang penting sabar, telaten, ya kan. Terus diikutin semua perkembangan pohon ini. Artinya kontinu ya, perawatannya, apanya gitu. Terus pemupukannya jangan juga kita terlalu mengandalkan kimia. Kalau bisa kita lebih banyak, kalau saya mengandalkan pupuk kompos. Mungkin kalau jambu saya ada di atas 10 jenis saat ini ya. Tapi ada beberapa jenis yang tidak komersial. Nah, yang saya fokus untuk komersial, untuk penjualan ya, itu terutama jambu citra, madu deli, jambu kristal. Seperti jambu kyojo, king rose komersil, dalhari komersil. Kalau seperti kyojo, red maron atau yang lain itu cuma sekedar untuk hobi. Saat ini semua ada. Jadi durian juga saya praktekkan di gambut. Jambu Jamaika juga, ada nangka, ada pisang gavendis, ada lengkeng. Terakhir ini lagi dicoba adalah leci sama pohon apel. Ya mudah-mudahan bisa berhasil. Ya kalau bagi masyarakat yang ingin menanam dan merasa mitos gambut ini takut atau apa, kita bisa menanam lewat planter atau pot. Jadi jangan grounding dulu. Jadi langsung ke tanah kan pasti sifat gambut masih asam. Jadi lebih bagus tanam di planter. Dengan menanam di planter artinya sistem pemupukan, penghematan pupuk kita, terus menjaga rasanya semua bisa dapat. Dan pertumbuhannya bisa kita jaga. Kalau saran untuk pemula yang penting tumbuhkan dulu niatnya mau menanam. Kalau perawatan atau apapun artinya jangan kita kendor lah. Kadang-kadang timbul hobi kita mau baru dirawat. Udah sakit baru dirawat. Jadi kalau pohon
harusnya dirawat secara kontinu. Kayaknya mungkin di marketingnya yang akan kita tingkatkan. Jadi terutama di dalam penjualan tuh mutu dan kualitas buahnya yang bisa mengikuti kemauan konsumen, agar kita bisa mendapat nilai tambah yang lebih dari itu. Saya lebih banyak, yang kebetulan yang memasarkan adalah anak saya. Jadi pemasaran masih memakai online lewat Instagram Mitra Garden. Peminat juga cukup lumayan sampai saat ini, artinya setiap panen, sebelum panen ini tuh jambu yang ada di bungkus ini mungkin pesanannya udah ada, pre-ordernya udah masuk gitu. Yang paling diminatin saat ini mungkin 3 jenis ya. Jambu citra, madu deli, jambu kristal. Abang yang kemarin hubungin kita ya. Iya. Nah ini bang, ini contoh-contoh apa buah yang bisa siap panen nih, yang udah abang pesan ini baru aja mau kita petikin nih tadi nih. Nah kualitas rasanya nanti abang bisa coba langsung. Kita utamakan kualitas di sini bang. Jadi kalau yang jelek-jelek, walaupun rasanya manis, kita tampilannya nggak bagus, kita nggak akan jual. Nah ini nanti contoh yang buat abang, nanti kita bisa petik bareng juga di sini, bisa nanti langsung kita timbang, langsung abang bawa pulang. Tapi ini suatu terobosan yang cukup bagus ya yang dilakukan oleh Pak Haji Aseng. Jadi benar-benar di dekat kota itu mudah dijangkau, bisa memberi contoh untuk perkebunan yang terlihat bagus ya. Jadi kalau di sini kan image-nya tanah gambut tidak bisa ditanam, ternyata di sini hasilnya bagus semua. Tanaman rendah-rendah sudah berbuah semua, tidak hitungan tahun, bahkan kalau hitungan jambu kristal saja itu 4 bulan 5 bulan kita sudah bisa panen. Jadi ini suatu terobosan yang saya pikir cukup bagus bagi dari Pak Haji Aseng inilah. Selama ini image-nya gambut itu kalau kita dari pelajaran SMA saja itu sudah kita macam dibodoh-bodohin gitu kan. Jadi gambut itu jelek, asamnya tinggi, tidak bisa ditanam dan lain sebagainya, itu fatal. Padahal kalau kita lihat, kalau di luar saja orang Amerika bilang bahwa gambut itu adalah tanah emas. 90% penyusunnya adalah humus. Padahal humus itu sendiri yang paling bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau tanah gambut adalah tanah yang paling prospek, tanah paling bagus untuk kita tanam, baik itu sebagai komoditi sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Jadi bisa kita buktikan bahwa di sini semuanya tanamannya bagus-bagus gitu kan, tanpa perlakuan khusus, malah kita bisa hemat pupuk dibandingkan dengan tanah yang liat seperti itu. Potensinya luar biasa karena sebagian besar ya untuk dataran rendah di Kalimantan Barat kita adalah 80% adalah penyusun adalah di gambut, mulai dari Ketapang kita sampai ke Putu Sibau. Kita lihat sendiri bahwa sebagian besar dataran rendahnya adalah gambut yang selama ini tidak diolah, hanya yang kita lihat adalah di tanaman sawit saja, sementara untuk bidang pertanian dan lain sebagainya jarang sekali kita lihat. Dan itu akibat ketidaktahuan kita bahwa gambut ini bisa dimanfaatkan loh, bahwa gambut ini bagus untuk pertumbuhan. Jadi kalau ini bisa menjadi contoh dan dicontoh orang lain, tentunya kita bisa swasembada pangan, bisa swasembada buah, bahkan tidak memungkinkan kita bisa ekspor buah karena mengingat luasan lahan kita yang cukup besar di Kalimantan Barat. Berbagai kendala dihadapi dari awal mula menanam hingga mempunyai lahan luas berhektar-hektar ini. Upaya perawatan tanaman juga menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, lahan miliknya merupakan lahan gambut yang menurut sebagian orang merupakan lahan yang cukup sulit ditanami dan memerlukan perawatan ekstra. Namun, bagi Aseng, lahan gambut justru menjadi tantangan tersendiri baginya. Upayanya pun membuahkan hasil. Hasil tanamannya bahkan merupakan kualitas unggul dan tak kalah dengan produk impor dari luar negeri. Menurutnya, keuletan, ketekunan, dan jangan pernah malas menjadi kunci sukses. Ia mengembangkan lahan gambut miliknya menjadi bernilai ekonomis. Ya, seperti yang Andi sampaikan ya, yang paling penting kita niat dulu, niat mau menanam.
Tapi kalau dari gambut, artinya tuh jangan sekedar mitos ya, bahwa gambut tidak bisa, terus harus dibakar atau apapun. Nah, jadi kalau pelan kita merawatnya, artinya tahapan-tahapan kita lalui ya, tidak sesuai dengan tidak secara instan gitu. Ya insya Allah lah pasti bisa kalau di gambut. Kalau di gambut itu saya pikir tidak sulit. Yang penting awal tanam kita cukup memakai dolomit, pupuk kandang dan TSP. Itu wajib untuk ditanam awal pada lahan buah-buahan di lahan gambut ya. Karena nanti dolomit itu untuk menetralisir pH tanah karena tanahnya asam. Terus pupuk kandang ayam sebagai ketersediaan bakteri pengurai dalam tanah. Jangan sapi ya, karena sapi dia sifatnya akan lebih asam lagi, jadi pertumbuhannya malah akan terhambat. Dan yang ketiga ada TSP untuk maju pertumbuhan akar supaya lebih cepat nanti pertumbuhannya. Jarak 1 bulan setelah penanaman baru kita beri NPK, jangan diberi NPK dari awal. Jadi itu aja kuncinya untuk di lahan gambut. Itu mudah kok, tidak sulit. Cuman karena orang tidak tahu saja jadi kelihatannya sulit. Tuhan memberikan Kalimantan Barat itu pupuk yang sudah tersedia di alam luar biasa banyak. Contohnya untuk kebutuhan kalium KCl yang fungsinya supaya buah itu manis dan tidak rontok, itu ada di sabut kelapa. Tinggal sabut kelapa itu kita rendam saja, nanti airnya setelah 2 minggu kita siram atau dimasukkan ke lahan. Nah itu kan sudah pupuk sendiri, itu kan pupuk fatal kita kan NPK, nitrogen itu bisa kita dapat dari daun-daunan sekitar kita, rumput-rumput kita cacah, kita masukkan atau kita fermentasi. Fosfor itu fungsinya untuk pembungaan, itu dari batang pisang kita masukkan saja ke lahan, itu sudah mengganti pupuk. Jadi sebenarnya kita sudah tercukupi Kak untuk pupuk. Tadi saya datang lebih pagi ya dari kru, saya sempat jalan ke belakang. Ini kira-kira ada luas lahannya itu sekitar 2 hektar tadi ya. Saya sih sangat mengapresiasi ya upaya dari salah satu warga gitu ya untuk melakukan gerakan tanam ya. Pastinya ini berawal dari hobi. Kalau berawal dari hobi itu pasti sangat dinikmati oleh pemiliknya. Yang saya lihat di sini dominannya jambu ya, jambu air juga jambu kristal ya. Jambu kristal itu jambu batu lah orang bilang dulu, tapi sudah direkayasa sedemikian sehingga rasanya enak. Yang mungkin yang saya sangat terkesan dengan kondisi yang ada ini, yang sangat menginspirasi saya itu adalah ini bisa subur di lahan gambut ya. Yang selama ini lahan gambut itu kan momok lah bagi daratan di Kalimantan. Kalimantan itu daratannya luas, tapi kan banyak gambut gitu ya. Tidak seperti di Jawa, lahannya kecil tapi memang banyak yang subur karena banyak gunung berapi ya. Kalau di Kalimantan kan lain kondisinya ya. Jadi beliau tanam-tanam aja gitu ya. Apa yang diperlukan pada tanaman saat itu beliau kasih berupa pupuk organik seksi banyaknya ya, kompos ya. Tadi dia bilang untuk komposnya organiknya itu 80% dan itu diproduksi oleh sendiri. Dan 20% itu chemical mungkin untuk perangsang kesuburannya atau apa ya, rasa gitu ya, rasa dari buah ini. Dan ini saya dengar memang diciptakan produknya itu eksklusif ya Pak Haji ya. Dia tidak menjual pada segmen sembarangan, harganya juga dipertahankan. Dia tidak mau memasarkan pasarannya lewat yang biasa, tetapi mempertahankan online, yaitu mungkin trik pasar beliau bahwa itu harus diciptakan grade buah yang eksklusif ya. Saya menghargai sih ide-idenya gitu. Terutama saya mengapresiasi bahwa dengan adanya ini kita lebih mencintai buah-buahan lokal ya. Tak banyak harapan Aseng saat ini. Ia hanya ingin terus menginspirasi warga dan berharap warga melakukan hal serupa yang ia lakukan saat ini.
Dengan upaya yang ia lakukan ini, ia juga ingin memberikan pemahaman kepada warga tentang tata cara menangani lahan gambut tanpa membakar. Menurutnya, selain menghasilkan, gambut berbuah materi ini juga menjadi upaya dalam rangka menghijaukan kota, terutama lingkungan sekitar, dan menghilangkan kabut asap akibat pembakaran lahan gambut. Kalau sampai saat ini, setelah kita praktekkan dengan sistem penanaman gini, artinya kendala-kendala itu udah sangat minim. Jadi dari segi penanggulangan hama yang penting kita penyemprotannya harus secara rutinitas ya. Jangan kadang-kadang kita rawat, kita tinggalkan. Tapi harus betul-betul teratur. Kalau memang per bulan ya per bulan. Artinya ada jadwal dan schedule-nya sistem perawatannya. Untuk memulai membuka lahan di lahan gambut, hilangkan pikiran bahwa tanah gambut itu tidak subur, yang pertama. Yang kedua, dimulai saja, buka lahan, bisa ditebang, ditebas atau apapun, jangan dibakar, lalu kita bikin lubang tanam. Kalau memang lahannya tinggi, kita tidak perlu dipilih gundukan. Kalau lahannya rendah, dipilih gundukan itu supaya airnya tidak tergenang, supaya tanamannya tidak tergenang, jadi perakarannya dia bisa bagus. Saya pikir hilangkan image bahwa gambut itu tidak subur, tanah gambut itu tidak bisa ditanamin. Sama dengan tanah lainnya kok, bahkan untuk mengolahnya gambut lebih mudah karena tanahnya jauh lebih gembur ya untuk dicangkul dan diolah akan lebih mudah. Jadi untuk pemula ya saya pikir itu aja resepnya, yakin bahwa tanah gambut itu bisa diolah dan lahan gambut itu subur. Kalau pola pikirnya seperti itu, saya pikir semuanya akan berjalan dengan baik. Tanaman cocok untuk di gambut sebenarnya banyak sekali. Kita bisa lihat di sini ada jenis jambu-jambuan. Di gambut resepnya yang penting jangan tergenang, itu saja. Selama gambutnya kering, tidak tergenang, aerasi dan lain-lain bagus, semuanya akan berjalan dengan baik. Tanaman pasti akan subur.